Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, dalam masa biasa yang ke-31. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyatakan misteri kasih-Mu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Semoga hidup kami memperlihatkan bakti setia kami kepadanya yang membawa kehidupan dan kebebasan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini masih merupakan kelanjutan pengajaran Yesus tentang penggunaan harta duniawi. Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kata-kata Yesus ini sangat tegas. Yesus tidak menolak harta, tetapi menolak perbudakan terhadap harta. Ia ingin kita sadar bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Sayangnya, banyak orang-orang di dunia modern ini, bahkan termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, sering terbalik. Mereka menjadikan harta sebagai tuan dan Tuhan hanya sebagai pelengkap. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka hari ini Yesus hadir dan menantang kita. Apakah hati kita lebih terpaut pada Allah atau kepada mamon
harta, status, dan kekuasaan? Karena dari cara kita mempergunakan harta dan waktu, Tuhan bisa melihat siapa yang sesungguhnya menjadi Tuhan dalam hidup kita. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, gunakan mamon yang tidak jujur untuk membuat sahabat. Mamon yang tidak jujur di sini berarti harta dunia yang mudah menipu, yang tampak memberi keamanan, tapi sesungguhnya rapuh dan sementara. Tuhan tidak menyuruh kita membuang harta, tetapi menggunakannya dengan benar untuk membangun relasi kasih, menolong sesama, dan menanam kebaikan. Artinya, harta harus menjadi pelayan kasih, bukan penguasa hati. Jika kita memakai harta untuk menolong orang miskin, mendukung karya gereja, dan berbagi kepada yang membutuhkan, maka harta itu menjadi alat keselamatan. Tetapi jika harta membuat kita kikir, sombong, dan melupakan Allah, maka kita sudah menjadi hamba mamon itu. Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melanjutkan kata-katanya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Tuhan menilai bukan dari besar kecilnya hal yang kita miliki, tetapi dari kesetiaan dan integritas kita dalam mengelolanya. Orang yang jujur dalam hal kecil, dalam bekerja, melayani, dan mengatur keuangan akan dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Sebaliknya, jika dalam hal kecil kita sudah curang atau menipu, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan hal-hal rohani dan kekal kepada kita? Kesetiaan dalam perkara kecil itulah dasar kekudusan. Para santo dan santa tidak langsung menjadi besar. Mereka mulai dari hal-hal sederhana, doa dengan tekun setiap hari, kejujuran dalam pekerjaan, pelayanan yang tulus, dan kasih kepada sesama tanpa pamrih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang dipengaruhkan kepada kita pada hari ini, kita diajak agar kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah dan kepada mamon. Yesus tidak berkata tidak boleh, tetapi tidak dapat. Artinya, secara batiniah mustahil melayani dua tuan yang bertentangan. Jika hati kita terikat pada uang, maka cinta kepada Allah akan semakin kecil. Tetapi jika hati kita melekat pada Allah, maka harta akan kita pandang sebagai alat, bukan berhala. Orang Farisi pada waktu itu menertawakan Yesus karena mereka adalah hamba uang. Mereka berusaha tampil saleh, tetapi hatinya melekat pada kekayaan. Maka Yesus menegur mereka dengan keras, kamu membenarkan diri hadapan manusia, tetapi Allah mengetahui hatimu. Kata-kata Yesus ini juga menyentuh kita. Mungkin di luar kita tampak religius, aktif di gereja, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Apakah sungguh murni atau masih dikendalikan oleh keserakahan dan kepentingan diri? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui permenungan pagi ini, saya mengajak kita untuk semakin memurnikan hati dan arah hidup kita. Apakah Tuhan sudah sungguh menjadi pusat hidup saya? Apakah saya menggunakan berkat duniawi untuk kebaikan dan pelayanan, atau justru menjadi hamba dari harta itu sendiri? Kita semua dipanggil untuk menjadi hamba Allah yang setia, bukan hamba mamon. Kesetiaan dalam hal kecil, kejujuran dalam mengelola berkat, dan bermurah hati terhadap sesama adalah tanda bahwa kita memilih Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Maka semoga kita dengan bantuan rahmat-Nya dapat mempergunakan segala yang kita miliki, bukan untuk menimbun, tetapi untuk membagikan kasih kepada sesama. Dan akhirnya kita layak mendengar sabda Tuhan. Baik sekali
hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.